Sobat Sehat, selamat datang di podcast Di Balik Mikroskop, Urin, Darah, dan Fakta. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana sampel urin dan darah dapat memberi banyak informasi tentang kondisi kesehatan pada seseorang. Bersama saya, sudah hadir mahasiswa TLM. Halo semuanya. Halo. Seneng banget nih bisa ngobrol sama kalian. Sebelum kita masuk pada topik utama, boleh nggak perkenalkan dulu kepada Sobat Sehat semua apa itu TLM? TLM adalah bidang yang mempelajari mengenai pemeriksaan untuk membantu mendiagnosis, mencegah, dan pengobatan. Nah, tadi kan disebutin sama Kak Naila mengenai cairan-cairan yang digunakan untuk pemeriksaan pada laboratorium. Kalau begitu, mengapa darah dan urin itu sering menjadi sampel yang paling banyak diperiksa di laboratorium? Darah dan urin ya. Darah dan urin itu kan jadi salah satu cairan tubuh yang banyak ya selain air kan. Nah, darah sendiri itu adalah pemeriksaan yang paling sering ada di laboratorium. Karena dari darah itu sendiri tuh banyak banget penyakit-penyakit yang bisa kita tahu kan. Melalui pemeriksaan juga bisa. Apalagi nih ya, anak muda sekarang itu tuh banyak banget yang udah kena gula darah. Benar sekali itu, Kak. Nah, dari pemeriksaan gula darah itu, kita tuh pakai darah. Nah, tapi selain itu juga, darah itu juga bisa buat asam urat nih. Kolesterol juga bisa, buat tes golongan darah juga bisa. Makanya darah itu banyak banget dipakai di pemeriksaan laboratorium. Tapi, selain darah juga tadi ada urin, ya kan? Nah, urin itu bisa untuk mendeteksi penyakit saluran kemih nih. Selain untuk mendeteksi penyakit-penyakit di saluran kemih, urin juga bisa untuk mendeteksi fungsi ginjal, di mana banyak anak muda zaman sekarang juga tuh yang udah bermasalah ginjalnya dari muda sekarang itu. Nah, jadi bisa dibilang kedua sampel ini jendela untuk melihat kondisi tubuh ya? Iya, benar. Nah, sekarang kita mau bahas tentang urin dulu nih, Kak Zara. Apa saja pemeriksaan yang biasanya dilakukan pada sampel urin? Baik Sobat Sehat, untuk pemeriksaan sampel urin itu dibagi menjadi 3. Ada pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, dan pemeriksaan kimiawi. Nah, bisa dijelasin lebih lanjut nggak mengenai pemeriksaannya? Boleh dong, untuk pemeriksaan makroskopis itu terdiri dari warna, bau, kejernihan, dan volumenya. Dan untuk pemeriksaan mikroskopis itu bisa dilihat dari sel darah, bakteri, kristal, dan silinder di dalam alat mikroskop itu sendiri. Dan untuk pemeriksaan kimiawi, itu pemeriksaannya bisa menggunakan strip reagen untuk memeriksa apakah ada glukosa, berapa nilai glukosanya, pH-nya, dan ketonnya. Oh, jadi dari urin itu ternyata kita bisa tahu banyak hal. Betul, Kak. Misalnya, jika di dalam urin terdapat glukosa, itu tandanya ada diabetes yang tidak terkontrol. Nah, sekarang kita beralih ke darah nih Kak Dwi. Pemeriksaan apa saja yang paling sering dilakukan dengan menggunakan sampel darah itu? Satunya yaitu pemeriksaan hematologi lengkap. Nah, pemeriksaan ini untuk mendiagnosis trombosit, sel darah merah, sel darah putih, dan hematokrit. Nah, coba dijelasin Kak, apa aja sih manfaatnya? Itu banyak untuk mengetahui anemia, infeksi, peradangan, serta hingga pembekuan darah. Berarti dari satu tabung darah itu bisa menghasilkan banyak informasi ya? Betul sekali, bahkan hasil pemeriksaan tersebut menjadi petunjuk sebelum dokter melakukan pemeriksaan lanjutan. Karena judul podcast kita ini Di Balik Mikroskop, Sobat Sehat semua pasti penasaran nih, apa yang biasanya dilihat mahasiswa TLM di bawah mikroskop? Kalau pada urin, kita biasanya lihat sel epitel, eritrosit, leukosit, bakteri, jamur, bahkan kristal tertentu.
Nah, itu kan pada urin. Bagaimana kalau di darah? Nah, pada darah sendiri, kita biasanya melihat bentuk atau jumlah sel darah. Pada penyakit anemia, itu sel darahnya tampak bentuknya tidak normal. Nah, jadi mikroskop itu bukan sekedar alat pembesar, tetapi juga bisa menemukan petunjuk pada penyakit yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta. Mitos atau fakta, urin yang berwarna kuning pekat itu selalu berarti sakit. Mitos. Karena urin itu warnanya dipengaruhi oleh kurang minum, makan makanan, dan obat-obat tertentu. Jadi nggak selalu berarti sakit ya guys. Mitos atau fakta yang kedua, darah yang diambil untuk pemeriksaan terlalu banyak bisa menyebabkan anemia. Mitos. Karena pada pemeriksaan laboratorium biasanya jumlah darah yang diambil untuk pemeriksaan itu jumlahnya sangat sedikit dan aman bagi banyak orang. Selanjutnya, mitos atau fakta, tes darah dapat memberikan banyak informasi tentang kesehatan seseorang. Fakta, melalui pemeriksaan darah dapat mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, trombosit, kadar gula darah, serta tanda-tanda infeksi atau peradangan. Mengapa pemeriksaan ini menjadi langkah awal untuk mendiagnosis penyakit tersebut? Mitos atau fakta, semakin bening warna urin berarti semakin sehat. Mitos. Warna bening pada urin bisa jadi menjadi penanda bahwa tubuh kita terhidrasi dengan baik. Tapi jika selalu bening, itu bisa jadi kadar natrium di tubuh kita rendah karena terlalu banyak minum air. Justru warna kuning muda menjadi penanda bahwa hidrasi pada tubuh kita itu normal. Selanjutnya, mitos atau fakta, pemeriksaan urin dapat mendeteksi berbagai penyakit. Fakta, karena untuk pemeriksaan urin tidak hanya untuk memeriksakan kadar ginjal saja, tetapi bisa untuk memeriksakan infeksi saluran kemih, glukosa, gangguan hati, dan pemeriksaan kadar protein dan darah yang tidak normal. Untuk pemeriksaan kadar urin ini di laboratorium sangat sederhana, tapi dia sangat bermanfaat. Selanjutnya, mitos atau fakta, darah manusia semuanya berwarna merah terang. Mitos. Darah yang berwarna merah terang itu darah arteri karena dia mengandung banyak oksigen, sementara darah vena itu lebih gelap karena dalam oksigennya lebih sedikit. Mitos atau fakta yang terakhir, hasil di laboratorium harus selalu diinterpretasikan bersama dengan kondisi pasien. Fakta, nilai laboratorium tidak boleh dilihat secara terpisah karena dokter akan menghubungkannya dengan gejala dan riwayat kesehatan pasien. Sekarang kita akan masuk pada segmen Q&A. Kemarin kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari sobat sehat di rumah nih. Pertanyaan pertama, Kak, saya pernah pemeriksaan urin. Nah, saya disuruh nampung urin dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi di besoknya. Buat apa ya sebanyak itu? Jadi untuk penampungan urin dari jam 9 pagi sampai 9 pagi besoknya itu masuk ke pemeriksaan urin 24 jam. Itu pemeriksaan tujuannya untuk mengevaluasi kadar ginjal, untuk pemeriksaan urea, kreatinin, albumin, dan lain-lain. Selain dari pemeriksaan urin 24 jam, pemeriksaan urin itu terdiri dari pemeriksaan urin pagi yang dimana urin itu ditampung setelah bangun tidur dan sebelum makan. Jadi cuma satu aja ya teman-teman. Setelah itu ada pemeriksaan penampungan urin sewaktu yang dimana penampungan urin itu bisa kapan aja. Jadi kalau teman-teman datang ke tempat laboratorium, jadi bisa langsung ditampung urinnya. Setelah itu ada pemeriksaan urin puasa dan pemeriksaan 2 jam PP setelah makan. Itu untuk pemeriksaan kadar glukosa seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan kedua.
Kak, aku penasaran apa wadah yang dipakai untuk pengiriman urin. Kan nggak semua di desa, di pelosok itu ada RS buat pemeriksaannya. Jadi wadah yang dipakai itu apa? Wadah yang digunakan untuk sampel urin biasanya berbahan plastik dan bertutup ulir serta steril. Jika untuk pengiriman biasanya itu ditambahkan dengan pengawet seperti formalin atau asam borat dan dimasukkan ke dalam coolbox yang bersuhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Kak, urin adik saya ada warna merah-merahnya, Kak. Kira-kira kenapa ya? Itu bisa terjadi karena hematuria, adanya darah di dalam urin. Nah, itu menandakan adanya infeksi saluran kemih atau gangguan di kelenjar prostat. Kamu bisa periksain adik kamu ke laboratorium ya, karena kalau ada di urin itu ada darah, itu bukan suatu yang normal lagi. Pertanyaan keempat. Kak, kenapa urin itu bau banget? Tapi kadang nggak terlalu bau. Bau urin yang menyengat biasanya disebabkan oleh dehidrasi, mengkonsumsi makanan atau obat-obatan tertentu, atau menahan buang air kecil. Nah, bau tersebut itu bisa menandakan infeksi saluran kemih atau diabetes. Pertanyaan yang terakhir. Kak, pertanyaan aku itu nggak terkait pemeriksaan. Aku penasaran TLM ini ngapain aja, Kak? Pengen deh aku masuk TLM. Kalian ngapain ya? Banyak sekali teman-teman kerjaannya. Dalam itu kan dia di laboratorium nih, berarti dia tugasnya sehari-hari pasti di laboratorium kan. Kalau di rumah sakit atau di bidang kesehatan pelayanan, ya biasanya kita pegang spesimen dari pasien gitu, atau cairan, Pegang darah, feses, gitu-gitu. urin, ya tadi itu biasanya. Tapi nggak cuma buat pemeriksaan yang kayak darah, urin gitu doang, kita juga bisa memeriksakan kayak jamur tuh, bakteri tuh. Jadi kamu kalau pengen masuk TLM juga, ada banyak nanti jamur-jamur yang bakal kamu pelajarin, dan cantik-cantik jamur-jamur. Cocok buat teman-teman yang nggak mau terlalu 24 jam sama pasien tuh. Kayak ya kadang pagi-pagi aja sama pasien buat ngambil darah. Habis itu udah nggak sebentar aja ketemu sama pasiennya. Biasanya juga kalau di rumah sakit kan ada juga yang kalau ngambil sampel itu kan nggak harus langsung petugas TLM-nya kan, bisa perawatnya kan yang bisa ngambil. Kita cuma ya udah dapat dari perawat, kita cek aja di laboratorium gitu. Oke. Buat lingkup pemeriksaannya itu atau lingkup laboratoriumnya gitu ya. Itu nggak hanya ada di rumah sakit aja sebenarnya. Jadi tuh ada lab-lab khusus nih di Indonesia gitu kan. Kayak ada lab yang khusus buat patologi anatomi tuh, buat menerima biasanya spesimen jaringan kayak abis dari operasi ya kan. Contohnya kayak operasi tumor, kanker gitu, itu bisa di lab. Nanti ada pelatihannya lagi karena nggak semua orang tuh bisa ada di lab-lab khusus itu. Selain itu juga bisa di lab-lab kimia klinik juga bisa. Kimia klinik itu kayak yang tentang darah itu ya. Terus yang ada yang kalau bakteri itu mikrobiologi. Nah, lab mikrobiologi juga tuh yang kalau mau ke bakteri, kalau jamur mikologi apa? Nah, bisa juga mikrobiologi. Bisa juga gitu. Sebenarnya kalau TLM ini juga tuh nggak harus di ranah kesehatan sih, karena kan kita juga belajar banyak kan. Kamu kalau misalnya ntar pengen ada TLM nih, lulusnya pengen kerja di industri kayak obat-obatan bisa, Atau di kepolisian juga bisa tuh, nah guys. betul. Di tambang juga bisa. Iya. Bisa juga, Nambang. karena kita juga belajar kimia nih. Atau mau yang di tempat kosmetik itu perusahaan. Bisa juga. Jadi lingkupnya tuh banyak, nggak harus di kesehatan. Nah tuh teman-teman, jadi ruang lingkup TLM ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin masuk TLM, silahkan masuk TLM. Ayo guys. Ayo TLM. Ayo. Sebelum kita akhiri podcast ini, apa nih pesan dari kakak-kakak untuk sobat sehat yang lagi nonton?
Sobat Sehat, jangan takut melakukan pemeriksaan laboratorium jika direkomendasikan. Ikuti prosedur persiapan dengan benar, misalnya melakukan puasa jika memang diperlukan. Pastikan sampel sesuai dengan petunjuk agar hasil lebih akurat. Dan yang terpenting, jangan menafsirkan hasil laboratorium sendiri tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Terima kasih banyak kepada Kak Naila, Kak Zahra, Kak Naila, dan juga Kak Dwi atas penjelasan yang sangat informatif. Hari ini kita belajar banyak bahwa di balik setetes darah dan urin tersimpan banyak informasi penting tentang kesehatan tubuh kita. Untuk sobat sehat yang sudah mendengarkan, semoga episode kali ini bisa menambah wawasan tentang dunia laboratorium medis. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Di Balik Mikroskop Urin, Darah, dan Fakta. Saya Raisya pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Dah.